semua, salam kenal ya, nama saya Amelisa, saya dari SMK PGRI Tanjung Raja. Eits, tapi masa saya mau presentasi kayak gini? Bentar ya, tunggu. Nah, ini baru bener teman-teman. Oke, sebelum masuk ke dalam materi yang akan saya jelaskan selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amelisa, saya dari tim 3, bersekolah di SMK PGRI Tanjung Raja. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah artikel kepada teman-teman yang berjudul Cintailah Dirimu Sendiri. Kenapa saya memilih artikel ini? Karena banyak sekali dari kita itu lebih mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Padahal diri kita sendiri juga butuh untuk dimengerti. Maka dari itu saya akan membawakan artikel pada video ini yang berjudul Cintailah Dirimu Sendiri. Oke. Seringkali dari kita mendengarkan kata pepatah yang dimana katanya cinta itu dimulai dari diri sendiri. Namun, apakah kita benar-benar memahami makna dari kata tersebut atau ungkapan tersebut? Nah, jadi cinta terhadap diri sendiri bukanlah tentang egoisme atau keegoisan kita, tetapi melainkan tentang kita memberikan penghargaan, penerimaan, dan juga perawatan terhadap diri kita sendiri. Jadi, diri kita ini perlu yang namanya memberikan penghargaan terhadap diri kita sendiri, penerimaan dan juga perawatan. Terkadang kita sulit untuk menghargai diri kita sendiri. Kita lebih sering yang namanya untuk menyalahkan diri kita sendiri. Bagaimana cara kita ini untuk menghargai diri kita sendiri? Yaitu dengan cara kita yang pertama itu kita dapat memahami segala kekuatan ataupun kelemahan yang ada pada diri kita sendiri. Jadi kita itu harus yang namanya menghargai. Yang pastikan setiap orang itu pasti mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Jadi kita harus menghargai sebuah kelebihan dan kekurangan tersebut. Apabila kita ada yang namanya kekurangan, sebisa mungkin kita harus menutupi kekurangan tersebut. Dan apabila kita ada yang namanya kelebihan dan itu baik untuk kita keluarkan, maka kelebihan tersebut dapat kita manfaatkan untuk diri kita dan orang lain juga. Masing-masing dari kelebihan dan kekurangan ini, dengan kita menerima diri kita apa adanya, kita dapat belajar untuk tidak terlalu keras terhadap diri kita sendiri. Terkadang kita punya kekurangan, tetapi kita tuh merasa yang namanya insecure ya teman-teman. Jadi kita menganggap sebuah kekurangan tersebut dapat membuat kita tuh kayak down, terus tuh patah semangat. Sebuah kekurangan tersebut sebisa mungkin kita tutupi. Jangan menyerah hanya karena kita dibilang seperti pendek ataupun kayak apa? Ya gitulah, yang kata-kata yang membuat kita tuh patah dalam bersemangat gitu. Dalam sebuah kata-kata yang dilontarkan kepada orang-orang, kepada kita, itu jangan diambil hati. Kita jadikan motivasi untuk bangkit lagi ke depannya dan kita buktikan bahwa kita itu bisa lebih dari mereka walaupun kita mempunyai kekurangan. Kita juga dapat merayakan setiap pencapaian, maupun itu sekecil apapun itu, sebisa mungkin kita harus mendapatkan kita dapat merayakan pencapaian kita tersebut. Dengan kita mencintai diri sendiri, itu termasuk ke dalam kita seperti
kita menjaga kesehatan kita, menjaga mental maupun fisik kita. Cinta diri juga berarti kita merawat tubuh kita dan juga pikiran kita. Kita harus sebisa mungkin harus menjaga pikiran kita agar pikiran kita tetap tenang dan kita juga fresh ya teman-teman dalam merawat tubuh kita. Dengan menyayangi diri kita bisa yang namanya menjaga pola makan kita, terus juga cukup tidur, dan juga kita berolahraga. Nah, banyak sekali dari kita yang sekarang itu agak minim ya, yang namanya olahraga itu kita kebanyakannya rebahan. Jadi sebisa mungkin kita itu menjaga yang namanya pola makan kita, terus tuh jangan bergadang ya. Kan sekarang kan kita itu sering yang namanya bergadang. Tidurnya sampai jam 12, jam 1, ada juga sampai subuh ya, sampai jam 4, jam 5. Nah, itu tidak baik buat kesehatan kita. Jadi, kita harus menghindari yang namanya tidak cukup tidur. Sebisa mungkin kita itu dari jam 8, 9, dan 10 lah. Paling lama itu kita udah tidur. Biar pikiran yang ada di otak kita itu enak gitu pikirannya untuk besoknya. Jadi kayak tidurnya tuh cukup buat kita, daripada kita tidurnya jam 1, jam 2, jam 3 pasti besoknya nanti kepala kita tuh akan puyeng atau pusing ya, kita akan merasakan pusing. Jadi itu tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, kita juga harus rajin untuk berolahraga, karena dari kita kebanyakan yang namanya rebahan. Jadi setiap hari itu kita rebahan. Jadi kapan olahraganya gitu kan. Nah, sebisa mungkin kita tuh setiap hari itu atau enggak dalam satu minggu tuh beberapa kali aja olahraganya, atau 4 kali dalam seminggu atau 3 kali. Nah, kita terapkan rutinkan setiap hari agar kehidupan kita tuh sehat untuk kedepannya. Itu adalah salah satu bentuk kita menyayangi diri kita sendiri. Karena apa? Karena hanya diri kita yang tahu apa yang kita rasakan. Orang lain hanya tahu cerita, tapi tidak tahu kebenarannya. Jadi sebisa mungkin kita harus menunjukkan kepada orang-orang, inilah saya yang sekarang, saya sehat. Terus ya tidak banyak penyakit gitu kan, karena pola makan kita tuh baik, tidur kita juga cukup, dan kita juga sering berolahraga untuk beristirahat dan menenangkan pikiran. Apabila kita ada masalah, kita harus menenangkan pikiran kita sendiri. Karena apa? Karena seperti saya bilang tadi, yang menenangkan pikiran itu hanya kita sendiri. Orang hanya tahu cerita kita. Jadi kita sebaik mungkin di depan orang itu harus terlihat yang namanya bahagia. Yang sedihnya kita simpan sendiri aja. Selanjutnya itu dalam menenangkan pikiran kita, itu kan seperti dengan melakukan hobi. Misalnya hobi kita itu berenang atau memancing. Nah, kita bisa yang namanya memulai suatu kegiatan hobi kita itu untuk menistirahatkan pikiran kita atau menenangkan pikiran kita. Kita juga harus memaafkan diri kita. Terkadang kita seringkali yang namanya mengkritik diri kita sendiri atas kesalahan yang telah kita lakukan pada masa lalu atau masa sekarang. Kebanyakan misalnya kita melakukan suatu kesalahan, pasti kita akan berpikir apakah kita tadi menyakiti orang atau tidak gitu kan. Kita juga harus belajar untuk melihat kesalahan dan menjadikan sebuah kesalahan tersebut sebagai pembelajaran dan kesempatan kita untuk tumbuh dan memaafkan diri kita
agar lebih baik lagi dalam sebelumnya. Kita juga dapat mengatur yang namanya batasan yang sehat dan kita mencintai diri kita sendiri. Dengan cara kita juga menjelaskan batasan yang dimana batasan ini termasuk dalam hubungan dengan orang lain juga. Jadi batas ini bukan berarti kita tidak membiarkan diri kita diperlakukan dengan tidak hormat atau kita mengorbankan kebutuhan kita demi orang lain. Kalau kita kebiasaan gini ya, kita ini sering yang namanya tidak enakan kepada seseorang. Jadi semisal ada orang dia ini ingin duduk ya, padahal kita tuh udah duduk duluan gitu. Dia nih mau duduk di kursi yang kita duduki. Jadi dia ini ngusir kita. Ya padahal kan kita kan udah duluan ya duduk di kursi itu, tapi dia ngusir kita. Karena kita orang yang gak enakan, jadi kita ya udah kita minggir aja gitu kan. Nah, sebisa mungkin kita jangan jadi orang seperti itu ya. Karena apa? Karena kita juga punya hak. Jadi jangan pernah kita mau untuk diremehkan oleh orang lain. Kalau kita diremehkan oleh orang lain atau kita diinjak-injak sama orang lain, kita harus berani untuk membela diri kita sendiri. Jangan selalu mementingkan orang lain. Karena apa? Karena orang lain juga belum tentu memikirkan diri kita. Sebaik mungkin kita harus mementingkan diri kita sendiri. Tapi jangan egois juga ya. Egois itu tidak boleh. Nah, kita juga berhak yang namanya menerima penerimaan diri tanpa syarat. Nah, seringkali kita merasakan yang namanya perlu untuk memenuhi ekspektasi kita kepada orang lain atau standar sosial tertentu untuk merasakan yang namanya diterima. Namun, cinta sejati terhadap diri kita hanya bisa dicapai jika kita mampu menerima diri kita tanpa syarat. Bukan berarti juga kita mencintai diri kita ini tidak bergantung pada yang namanya penampilan fisik, pencapaian materi, atau pengakuan dari orang lain. Penerimaan diri juga adalah sebuah proses di mana kita dapat melihat diri kita sebagai individu yang berharga terlepas dari segala kekurangan kita dan juga kelemahan yang ada pada diri kita sendiri. Ketika kita bisa melihat yang namanya segala kekurangan yang ada kita miliki, baik itu pada fisik kita maupun mental dan juga emosional. Nah, kita akan lebih mudah yang namanya merasakan bersyukur dan menerima diri kita ini sepenuhnya atau apa adanya. Dari cerita yang telah saya ceritakan tadi atau artikel yang telah saya ceritakan tadi, saya akan menyimpulkan dari cerita-cerita yang telah saya sebutkan tadi tentang cintailah dirimu sendiri. Karena tidak ada orang lain yang tahu tentang dirimu selain dirimu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya, mencintai diri sendiri adalah proses yang memerlukan waktu dan juga kesabaran. Jadi dari kita mencintai diri kita itu bukan berarti kita harus menjadi namanya sempurna, tidak ya. Tetapi melainkan kita itu belajar untuk menghargai diri kita dengan segala yang namanya kelebihan dan juga kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Mencintai diri ini dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan kita secara keseluruhan. Nah, dari mana kita dapat memulai dari hubungan dengan orang lain hingga cara kita menghadapi yang namanya sebuah tantangan dalam hidup ini. Jadi mulailah dari sekarang untuk mencintai diri sendiri karena kamu layak untuk bahagia dan untuk disayangi. Segitu saja video dari saya tentang artikel mencintai diri sendiri. Oke, segitu saja video dari saya. Terima kasih untuk teman-teman
Dan rekan-rekan semua yang telah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya ucapkan see you, dadah, next time.